Kami dari kelompok Matematika Finansial. Saat ini, kami akan menjelaskan 4 topik utama. Yang pertama adalah penentuan suku bunga. Yang kedua adalah persamaan nilai. Yang ketiga adalah masalah waktu yang diketahui. Dan yang keempat adalah masalah suku bunga yang diketahui. Ayo teman-teman semua, ikuti saya untuk melihat 4 pembahasan topik utama yang tadi. Halo teman-teman, ini saya akan menjelaskan pengertian dari penentuan suku bunga. Nah, suku bunga adalah biaya yang dibebankan kepada pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan uang. Suku bunga juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, risiko kredit, kebijakan moneter, dan kebutuhan ekonomi secara keseluruhan. Semuanya di sini adalah soal contoh penentuan suku bunga. Soalnya adalah seorang pedagang asongan meminjam uang untuk modal sebesar 19 juta selama 1,5 tahun. Jika suku bunganya 1% per bulan, tentukan jumlah uang yang harus dikembalikan oleh pedagang tersebut. Penyelesaiannya diketahui M-nya adalah modal awalnya adalah 19 juta. Terus untuk P-nya adalah 1%. Terus untuk jangka waktunya N 1,5 tahun atau sama dengan 18 bulan. Ditanyanya adalah modal akhir. Untuk rumus Henry-nya modal awal ditambah B. Untuk mencari B-nya, B sama dengan M dikali P dikali N. Substitusikan nilai M 19 juta dikali 1%, terus dikali 18. 19 juta dikali 1/100 dikali 18. Coret 2 ini untuk mempermudah, jadi 190.000 dikali 190.000, kemudian dikali 18 sama dengan 3.420.000. Kemudian substitusikan nilai B ke MN. MN sama dengan M ditambah B 19 juta ditambah 3.420. Hasilnya adalah 22.420.000. Jadi uang yang dikembalikan dalam asongan itu adalah 22.420.000. Terima kasih. Oke teman-teman, topik yang kedua, persamaan nilai adalah konsep yang sangat penting dalam dunia finansial karena sangat membantu kita untuk memahami nilai uang berubah seiring waktu. Nah, ini sangat berkaitan dengan konsep bunga kait, bunga sederhana maupun bunga menghubung. Nilai dalam konteks ini digunakan untuk menentukan yang pertama nilai sekarang atau present value, nilai uang saat ini, nilai masa depan future value, atau untuk menganalisis berbagai investasi dalam pinjaman. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk pada contoh soal dari topik persamaan nilai. Nah, soalnya seorang investor ingin membeli sebuah properti seharga 500 juta rupiah. Jika ia dapat menginvestasikan uangnya saat ini dengan tingkat bunga 8% per tahun, berapakah uang yang harus ia sisihkan sekarang agar dalam 5 tahun mendatang ia memiliki uang yang cukup untuk membeli properti tersebut? Nah, penyelesaiannya yang pertama kita ketahui bahwa di sini yang akan kita cari yaitu nilai sekarang, yaitu present value dalam soal ini. Nah, rumusnya yaitu PP sama dengan PP atau present value sama dengan future value per
1 ditambah I dipangkatkan T. Nah teman-teman, jadi diketahui future value sama dengan 500 juta terus I atau bunga sama dengan 8% atau 0,08, terus T atau periode yaitu 5 tahun. Nah, yang ditanya adalah present value. Oke, penyelesaiannya yaitu tinggal kita masukkan nilai-nilai ini pada rumus, yaitu present value sama dengan future value yaitu 500 juta per buka kurung 1 ditambah I yaitu 0,08 dipangkatkan G yaitu 5 sama dengan 500 juta per 1 tambah 0,08 sama dengan 1,08 dipangkatkan 5 sama dengan 500 juta per 1,8 dipangkatkan 5 yaitu sama dengan 1,46933. Kemudian saya berikan 500 juta per 1,46933, maka hasilnya sama dengan 340.239.53. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa investor harus menyisihkan sekitar 340.239.53 rupiah sekarang agar dalam 5 tahun mendatang ia dapat membeli properti tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan topik ketiga, yaitu menghitung suku bunga dengan waktu yang tidak diketahui. Biasanya menghitung suku bunga dengan waktu yang tidak diketahui ini mengacu pada perhitungan yang melibatkan salah satu dari variabel dalam persamaan bunga seperti nilai akhir, bunga, jumlah modal awal, atau bunga per tahun. Dalam konteks ini, yang tidak diketahui adalah jangka waktu, tenor atau T, yang perlu dihitung menggunakan persamaan bunga. Ada 2 jenis yang umum digunakan dalam perhitungan ini. Yang pertama ada bunga sederhana atau simple interest, dan yang kedua bunga majemuk atau compound interest. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu masalah waktu yang tidak diketahui. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, Styler menaruh uang sebesar 10 juta di sebuah rekening tabungan yang menawarkan suku bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Berapa lama waktu yang diperlukan agar uang tersebut menjadi 15 juta? Jadi teman-teman, di saat ini kita akan mencari berapa lama waktu untuk Styler bisa mendapat 15 juta. Oke, langsung saja. Untuk rumusnya kita memakai konsep present value, yaitu rumusnya adalah present value sama dengan future value per 1 ditambah bunga dipangkatkan T. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke yang diketahui untuk contoh soal ini teman-teman. Yang pertama yang diketahui yaitu bunga, untuk uang awal yaitu 10 juta, berarti present value-nya sama dengan 10 juta. Terus untuk future value-nya teman-teman, future value-nya untuk itu adalah 15 juta. Yaitu jumlah uang di akhir yang kita inginkan.
Kemudian diketahui juga bunganya sebesar 5%. Kalau dikonversi untuk 5% berarti 0,05. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus, yaitu present value sama dengan future value per 1 tambah I dipangkatkan T sama dengan 10 juta sama dengan future value-nya 15 juta per 1 ditambah 0,05 dipangkatkan T. Selanjutnya teman-teman, 10 juta sama dengan 15 juta per 1 tambah 0,5 sama dengan 1,05 dipangkatkan T. Jika kita sudah sampai di sini semuanya, selanjutnya yang ingin kita cari yaitu nilai waktunya, T-nya teman-teman. Itu berarti kita harus memindahkan 10 juta ini ke ruas sebelah kanan. Sama dengan T sama dengan 15 juta dibagi 10 juta itu adalah 1,5. Dan 1,05 ini tetap teman-teman. Terus untuk mencari nilai T-nya, kita menggunakan konsep yang namanya konsep logaritma teman-teman. Jadi kita tulis log 1,5 per log 1,05. Teman-teman, seperti yang tadi saya sudah bilang, 1,5 ini didapat dari 15 juta bagi 10 juta, yaitu 1,05. Sedangkan 1,5 itu didapat dari 15 juta dibagi 10 juta. Sedangkan 1,05 didapat dari 1 ditambah bunga yang tadi. Untuk itu teman-teman, log dari 1,5 sama dengan 0,176 per log dari 1,05 yaitu 0,021. Jika teman-teman sudah sampai di tahap ini, itu berarti sudah semakin dekat untuk mencari nilai waktu yang diperlukan. Kita bagi saja teman-teman, T sama dengan 0,176 dibagi 0,021. Hasilnya adalah teman-teman 8,3. Artinya teman-teman, Steiner membutuhkan waktu untuk mendapat uang 15 juta ini atau future value ini dalam waktu 8,3 tahun. Itu adalah penjelasan tentang topik ketiga, yaitu masalah waktu yang tidak diketahui. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang suku bunga yang diketahui. Di sini kita mengetahui nilai sekarang atau present value, nilai masa depan atau future value, dan waktu. Namun kita tidak mengetahui tingkat suku bunga yang diinginkan. Untuk itu, kita akan menghitung suku bunga yang diperlukan untuk mengetahui nilai masa yang akan datang. Untuk itu, teman-teman, mari kita simak soal selanjutnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan topik keempatnya, yaitu contoh soal menentukan suku bunga yang diketahui. Jadi dari contoh soal itu, situ menabung 2 juta di bank dengan suku bunga tunggal 12% per tahun. Setelah beberapa tahun, total tabungannya menjadi 2.400.000. Berapa lama sih menabung? Yang pertama kita harus menentukan itu yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini ada MN. MN-nya itu 2.400.000. Dan untuk yang diketahui selanjutnya itu untuk M itu 2 juta. Selanjutnya kita bahas tentang hitung bunga yang diterima. Untuk rumusnya, bunga yang diterima itu rumusnya B sama dengan N kurang M, yaitu 2.400.000 dikurang 2 juta.
Hasilnya 400. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus bunga untuk menentukan waktu. Rumusnya B sama dengan M kali B kecil kali T. Jadi B yang diketahui di sini adalah 400 sama dengan 2 juta dikali 0,12 kali T. Pindahkan T ke sebelah kiri. Jadi T sama dengan 400 per 2 juta dikali 0,12. Selanjutnya T sama dengan 400 per 2 juta dikali dengan 0,12, hasilnya 240.000. Jadi untuk T nya 400.000 dibagi dengan 240.000, hasilnya 1,67 tahun. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk situ untuk menabung yaitu 1,67 tahun atau setara dengan 20 bulan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, itulah 4 topik utama yang telah kelompok kami bahas. Sekiranya berkenan dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Dan